Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini adalah objek sebagai nilai kembalian dari sebuah fungsi. Untuk memudahkan memahami materi dalam video ini, sebaiknya kita sudah memiliki beberapa pengetahuan tentang materi-materi sebelumnya, yaitu tentang class, access modifier, function, parameter, setter and getter, dan juga sudah memahami tentang sebuah fungsi atau menerapkan sebuah fungsi yang memiliki parameter berupa objek. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah fungsi yang memiliki nilai kembalian berupa objek. Tipe kembalian dari fungsi yang seperti ini adalah nama kelasnya. Fungsi ini digunakan untuk mengakses data yang bersifat publik dalam sebuah kelas dari luar kelas tersebut. Berikut ini cara mendeklarasikan atau cara mendefinisikan sebuah fungsi yang memiliki tipe kembalian berupa objek. Didahului dengan nama kelas. Biasanya tipe data kembalian sebuah fungsi kalau bukan integer, string, ataupun char. Namun untuk tipe data, tipe nilai kembalian yang digunakan untuk fungsi yang nanti nilai kembaliannya berupa objek, sebagai tipe datanya adalah nama kelas yang diaksesnya. Seperti ini. Didahului dengan nama kelas yang diaksesnya sebagai tipe datanya. Kemudian di dalam kelas tersebut didefinisikan yaitu instansiasi kelas yang diakses. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsi yang berada di dalam kelas yang diakses. Kemudian diberikan atau ditentukan nilai kembaliannya sebagai sebuah objek dari sebuah kelas. Selanjutnya cara pemanggilannya sama dengan memanggil fungsi yang biasa, yaitu nama fungsi, kemudian dalam kurung ini adalah bagian dari argumennya. Untuk lebih memahami cara mendefinisikan sebuah fungsi dan cara memanggil sebuah fungsi, silahkan mengakses video atau mempelajari video yang berhubungan dengan fungsi. Berikut ini adalah cara menerapkan fungsi dengan nilai kembalian berupa objek ke dalam bahasa pemrograman C++. Di sini kita sudah memiliki struktur kode bahasa pemrograman C++. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas yang akan diakses oleh fungsi yang memiliki tipe kembalian berupa objek. Di dalam kelas ini memiliki dua members. Yang pertama adalah sebuah variabel, yaitu variabel nilai, dan sebuah fungsi. Fungsinya yaitu fungsi isi nilai yang bertipe void. Fungsi ini berguna untuk mengisi variabel nilai.
Fungsi isi nilai ini memiliki sebuah parameter, yaitu parameter nilai baru sebagai parameter formal dari fungsi ini. Fungsi ini berguna untuk menampilkan isi dari variabel nilai. Kedua data members ini kita jadikan public. Selanjutnya, di luar dari kelas isi ini, kita akan membuat sebuah fungsi di mana fungsi tersebut akan memiliki nilai kembalian berupa objek. Kita akan membuatnya di dalam atau di luar kelas isi. Tipe kembalian dari fungsi yang memiliki nilai kembalian sebuah objek itu adalah bertipe sesuai dengan nama kelas yang akan diaksesnya. Nah, di sini nama kelas yang akan diakses adalah isi, sehingga tipe datanya adalah isi. Kemudian nama fungsinya adalah isi objek. Agar fungsi ini bisa mengakses members dari kelas isi, maka terlebih dahulu dilakukan instansiasi dari kelas isi ini di dalam fungsi isi objek. Nama objek atau instansiasinya adalah isi1. Selanjutnya, di dalam fungsi isi objek ini akan dipanggil fungsi yang ada di dalam kelas isi melalui objek instansiasinya, yaitu fungsi isi nilai. Kemudian di dalam argumen, di dalam bagian argumen ini kita akan mengisikan sebuah nilai yang nantinya akan dilewatkan ke parameter formal fungsi isi nilai, yaitu angka 90. Jadi angka 90 ini nanti akan dilewatkan ke fungsi isi nilai dan dimasukkan ke dalam parameter nilai baru. Dan melalui parameter nilai baru ini, variabel nilai ini akan diisi. Kemudian disinilah kita akan menentukan nilai kembalian dari fungsi ini berupa objek. Dan objeknya adalah isi 1 sebagai instansiasi dari kelas isi yang ini. Nah, jadi fungsi ini akan mengembalikan nilai ke dalam objek ini, dan objek ini merupakan representasi atau hasil instansiasi dari kelas nilai, sehingga nilai yang dimasukkan melalui fungsi isi objek ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang ada di dalam kelas isi. Nah, variabel yang ada di dalam kelas isi adalah variabel nilai. Ini kita rapikan sedikit. Kemudian di bagian fungsi utama kita lakukan pemanggilan fungsi isi objek ini. Isi objek, jadi kita panggilnya seperti memanggil fungsi yang biasa. Untuk lebih paham tentang bagaimana mendefinisikan fungsi, bagaimana memanggil fungsi, silakan mengakses video tentang fungsi.
Nah, sekarang kita akan menjalankan kode program yang sudah kita buat ini, apakah akan menghasilkan sebuah nilai yang dimasukkan tadi melalui fungsi isi objek, yang nilai kembaliannya berupa objek. Dan hasilnya adalah seperti ini, 90. Berarti nilai 90 yang kita masukkan melalui fungsi isi objek ini berhasil dimasukkan ke dalam variabel nilai yang ada di dalam kelas isi. Berikut adalah penjelasan tentang program yang sudah kita buat. Pada fungsi utama inMain ini, kita melakukan pemanggilan sebuah fungsi, yaitu fungsi isi objek, di mana fungsi isi objek ini memiliki nilai kembalian berupa sebuah objek, yaitu hasil instansiasi dari kelas isi. Tipe data dari nilai kembalian ini berupa nama kelas. Pada dasarnya, sebuah kelas itu juga merupakan sebuah tipe data yang isinya, yang batasan-batasannya itu disebut dengan kelas member. Dalam fungsi isi objek ini dilakukan pemanggilan sebuah fungsi. Fungsi yang dipanggil adalah fungsi isi nilai dan diberikan nilai argumen yaitu 90. Pemanggilan fungsi isi nilai ini untuk mengisi fungsi isi nilai yang ada di dalam kelas isi. Di dalam fungsi isi nilai ini akan diisi oleh argumen yang dibawa pada saat pemanggilan isi nilai di dalam fungsi isi objek. Jadi nilai 90 yang ada pada bagian argumen ini akan diteruskan ke dalam parameter nilai baru sebagai parameter dari fungsi isi nilai. Dan di sini kita melihat bahwa variabel nilai melalui fungsi isi nilai ini akan diisi oleh nilai yang ada pada variabel nilai baru. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kita jelaskan tadi bahwa 90 ini, nilai angka 90 ini dimasukkan ke dalam parameter nilai baru. Dan nilai yang ada dalam nilai baru ini akan menjadi nilai atau yang akan diisikan ke dalam variabel nilai di dalam kelas isi ini. Sehingga pada saat dilakukan pemanggilan di dalam fungsi utama main ini, maka yang akan ditampilkan adalah nilai yang dilewatkan atau nilai yang diberikan di dalam fungsi isi objek ini.